Zelensky, Presiden Ukraina, diduga sudah kabur ke Polandia ngumpet ke kedubes Amerika Serikat. Hurrah! Anggota Parlemen Oposisi Ukraina, Ilya Kiva, mengklaim Presiden Volodymyr Zelensky bergegas melarikan diri ke Polandia dan bersembunyi di Kedutaan Besar Amerika Serikat di sana. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebelumnya mengatakan dia tidak meninggalkan ibu kota negara itu, Kiev, saat operasi militer Rusia berlangsung di Ukraina untuk demilitarisasi dan denazifikasi. Disinilah dia akan terus memanfaatkan tentara Ukraina dan warga sipil sambil membuat perintah gila yang menelan ribuan nyawa manusia, ujar Kiva dalam pesan video di saluran Telegram. Presiden Ukraina maupun Kedutaan Besar Amerika Serikat di Polandia tidak mengomentari klaimnya. Sebelumnya, Ketua Duma Negara Rusia Vyacheslav Volodin juga menegaskan Zelensky melarikan diri dari Ukraina dan menuju ke Polandia. Zelensky meninggalkan Ukraina. Deputi Rada Verkhovna mengatakan bahwa mereka tidak dapat menemuinya di Lvov. Tulis dia di saluran Telegram dia sekarang di Polandia. Tidak lama setelah pernyataan Volodin, Verkhovna Rada menegaskan Zelensky tidak meninggalkan Ukraina, tetap di Kiev. Beberapa negara barat telah menyatakan keprihatinan sehubungan dengan keselamatan Zelensky, khususnya Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Yves Le Drian mengatakan Paris siap membantunya jika perlu. Dilaporkan juga bahwa Amerika Serikat menawarinya evakuasi, tetapi Zelensky menolak. Laporan bahwa Zelensky meninggalkan ibu kota Ukraina muncul awan pekan lalu dengan sang presiden membantahnya dan memposting beberapa pesan video di mana dia mengatakan dia tetap di Kiev. Pada akhir Februari, Rusia meluncurkan operasi militer di Ukraina dengan tujuan demilitarisasi dan denazifikasi negara itu. Operasi dimulai setelah permintaan bantuan dari Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk setelah dimulainya operasi gelombang besar sanksi anti-Rusia diterapkan Barat. Masya Allah, Rusia makin banyak dukungan. Kali ini datang dari Korea Utara. Kim Jong-un diketahui akan bantu Rusia dan perintahkan bersiap untuk mobilisasi ribuan pasukan dari Korea Utara. Akankah Korea Utara juga akan menyumbangkan nuklirnya? Korea Utara dikabarkan telah bersiap memobilisasi pasukannya untuk membantu Rusia pada konflik di Ukraina. Hal itu diungkap oleh sumber dari Provinsi Pyongan Utara. Sumber tersebut mengungkapkan bahwa otoritas Korea Utara harus menunggu hingga 2 hari untuk memberitahu seluruh negara mengenai serangan Rusia ke Ukraina. Sebelumnya hanya anggota penting dari partai yang berkuasa, Partai Buruh Korea, yang diberitahu pada rapat pribadi dan kemudian disebarkan ke seluruh negara. Setiap komite partai regional di provinsi telah memberitahu semua anggota partai bahwa sekutu kuat kita Rusia sedang berperang, ujar sumber itu kepada RFA seperti dikutip VOA. Hubungan internasional dengan Rusia sedang tegang, yaitu dengan Ukraina. Terjadi perang sehingga komite partai regional menuntut agar semua orang siap memobilisasi pasukan ke Rusia. Seperti diketahui, Uni Soviet membantu berdirinya Korea Utara pada tahun 1948 setelah menduduki bagian utara dari semenanjung Korea menyusul kekalahan Jepang di Perang Dunia II. Uni Soviet saat ini menempatkan Kim Il-sung, kakek dari pemimpin Korea Utara saat ini, Kim Jong-un, sebagai kepala negara. Rusia sendiri pada tahun 2000 di bawah Vladimir Putin kembali mempererat hubungan dengan Pyongyang yang sempat terputus setelah kejatuhan Uni Soviet. Meski terlambat, anggota partai tak kaget dengan berita serangan yang dilakukan Rusia ke Ukraina.
Mereka pikir hal itu wajar demi mempertahankan kedaulatan Rusia. Sumber mengatakan, informasi bahwa Korea Utara diyakini berusaha ikut perang untuk membantu Rusia. Mereka, otoritas Korea Utara, tak hanya mengatakan Rusia sedang perang, namun mereka juga mempersiapkan diri untuk membantu Rusia. Zelensky, jika NATO tidak punya kekuatan menutup langit Ukraina, beri kami pesawatnya. Menghindari semakin banyak korban berjatuhan, Ukraina mendesak NATO agar menutup perjalanan udara di atas langit Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidatonya pada Kamis 3 Maret meminta sekali lagi agar Sekutu Barat membangun zona tidak berawak di atas wilayah Ukraina oleh pasukan NATO, seperti dilaporkan media lokal RBC Ukraina. Dalam pidatonya yang berapi-api, Zelensky itu juga mendesak tanggal pasti kapan negara-negara NATO memberlakukan zona larangan terbang tersebut. Berapa banyak lagi orang yang menjadi korban? Berapa banyak lagi nyawa yang harus hilang sebelum langit di atas Ukraina ditutup? Berapa banyak lagi yang kamu butuhkan? Katakan, kami akan menghitung dan menunggu. Jika NATO tidak memiliki kekuatan untuk menutup langit Ukraina, beri kami pesawatnya. Adil kan? Kata Zelensky. Menteri Luar Negeri Dmytro Kuleba telah mengumumkan partisipasinya dalam pertemuan kepala misi diplomatik negara-negara anggota NATO yang akan berlangsung Kamis 4 Maret waktu setempat. Di sana, ia akan menyampaikan permintaan Zelensky tentang larangan terbang untuk mencegah pesawat Rusia terbang di atasnya. Terbaru, Badan Darurat Negara Ukraina mengatakan sedikitnya 33 warga sipil telah tewas dan 18 lainnya terluka dalam serangan Rusia di daerah perumahan di kota Zerniviv, sebuah kota berpenduduk 280.000 di utara Ukraina.